Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munfaridatul Mufidah, NIM 22401090, Program Studi Ekonomi Syariah Semester 3 Kelas E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ali Nurofik, STHI MAG. Di sini saya akan menyampaikan 6 materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengantar metodologi studi Islam. Materi kedua, manusia dan kebutuhan doktrin agama. Materi yang ketiga, Islam dan studi agama. Materi keempat, model penelitian agama. Materi kelima, Islam sebagai sumber ajaran. Materi keenam, sumber dan karakteristik ajaran Islam. Baik, materi yang pertama yaitu pengantar metodologi studi Islam. Pengertian metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, metodos, dan logos. Berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Metodos berarti jalan atau cara. Maka metodos atau metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Dan logos berarti ilmu. Secara bahasa, metodologi berarti ilmu tentang cara. Sedangkan studi berasal dari bahasa Inggris yaitu study, yang berarti mempelajari atau mengkaji. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Selanjutnya, arti dan lingkup studi Islam. Arti secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Sedangkan ruang lingkup studi Islam meliputi yang pertama, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang terjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Adapun urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Yang pertama, mempelajari Islam adalah kewajiban individu Muslim dan Muslimah. Agama Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk selalu menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan ilmu membuat seseorang dapat mengamalkan agama dengan benar. Tanpa ilmu, maka manusia akan tersesat hidupnya, keluar dari jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempelajari Islam adalah kewajiban sepanjang hidup. Menuntut Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim sejak dilahirkan sampai meninggal. Artinya dalam pelajari agama Islam pun sama, harus dilakukan sampai akhir hayat. Yang ketiga, mempelajari Islam akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Suatu amalan akan mendapatkan pahala apabila sesuatu sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Apabila amal tidak sesuai dengan aturan dan kehendaknya, amalan tersebut ditolak. Selanjutnya, aspek-aspek sasaran studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sifat dogmatis, sedangkan dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal. Yang pertama yaitu aspek sasaran agama. Kerangka ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercerai dari teks dan konteks. Yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam bagi aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terkait kepada wahyu. Selanjutnya, perkembangan studi Islam dulu hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW
diutus menjadi rasul. Selama beliau masih hidup, beliaulah pembimbing agama dan politik satu-satunya bagi kaum muslimin, baik melalui wahyu berupa Al-Quran maupun dengan ucapan-ucapan beliau sendiri di luar Al-Quran dan tingkah lakunya yang kemudian disebut hadis. Dengan wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi, bimbingan keagamaannya yang otoritatif menjadi terputus. Pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka harus menangani persoalan-persoalan yang timbul dengan jalan penerapan kebijakan mereka di bawah cahaya Al-Quran dan pelajaran yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW berupa hadis. Menurut Fazlur Rahman, studi Islam dapat dalam bentuk metodologi muncul pada tahun 50 sampai 150 Hijriah atau 670 sampai 767 Masehi yang merupakan abad munculnya mazhab-mazhab. Pada masa inilah ilmu-ilmu keislaman mulai dikaji dengan pendekatan-pendekatan secara metodologi, baik ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. Definisi agama. Agama merupakan sebuah cara manusia untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Dengan berbaktinya kepada Tuhan sehingga didapatkan ketaatan serta patuh dan tunduk akan kebesarannya. Adapun buah hasil dari kita tunduk, patuh serta berbakti pada Tuhan yaitu mendapatkan pedoman hidup guna menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Meski demikian, para cendekiawan besar dunia memiliki definisi, atau yang lebih tepatnya kita sebut dengan kesimpulan mereka tentang fenomena agama. Beberapa di antaranya yaitu salah satunya Emil Durkheim mengartikan agama sebagai suatu kesatuan sistem kepercayaan dan pengalaman terhadap suatu yang sakral. Kemudian kepercayaan dan pengalaman tersebut menyatu ke dalam suatu komunitas moral. Adapun agama dan perkembangannya, agama sebaiknya harus dikembangkan sejak dini, karena agama itu merupakan pedoman hidup manusia. Maka dari itu seharusnya semakin tua hidup kita itu, semakin pula kita paham tentang agama yang kita anut. Adapun 3 macam agama dan perkembangannya. Yang pertama, perkembangan jiwa agama pada masa anak-anak. Kedua, perkembangan jiwa agama pada masa remaja. Ketiga, perkembangan jiwa agama pada masa usia dewasa. Selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap agama. Secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan di luar dirinya. Ini dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, musibah dan berbagai bencana. Ia mengeluh dan meminta pertolongan yang dapat dibebaskannya dari keadaan itu. Narulilah ini membuktikan bahwa manusia perlu beragama dan membutuhkan sang Khaliknya. Ada yang berpendapat bahwa benih agama itu merupakan rasa takut yang kemudian melahirkan pemberian sesajen kepada yang diyakini yang memiliki kekuatan menakutkan. Adapun juga fungsi agama dalam kehidupan. Agama dapat bertindak sebagai pendidik, di mana agama mengajarkan mengenai aturan dan bimbingan agama bagi pengikutnya, yang mana mereka wajib mengikuti dan memberikan bimbingan yang seharusnya diikuti dengan efisien. Agama sebagai panduan untuk manusia guna menyelesaikan berbagai macam permasalahan hidupnya, seperti dalam ilmu agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian terwujud paradigma tujuan hidup dan tingkah laku manusia yang menuju kepada jalan Allah yang lurus. Selanjutnya, rasa ingin tahu manusia. Rasa manusia itu lahir tanpa mengetahui sesuatu ketika yang diketahuinya hanya saya itu tidak tahu. Petunjuk Allah, akal dan segala potensi manusia, ilmu dan teknologi sebagai produk dari akal merupakan untuk melaksanakan program hidup dan alat untuk mencapai tujuan hidup manusia, baik disadari maupun tidak disadari. Akal dan potensi yang dimiliki manusia terbatas kemampuannya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu Islam dan studi agama. Pengertian Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima dan aslama.
salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Yang disebut dengan muslim merupakan orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Islam secara harfiah berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diubah bentuk menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri. Selanjutnya, universalisme Islam. Islam tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, derajat. Inti ajaran Islam bukanlah terletak pada kesukaan atau leluhur, melainkan keesaan Allah SWT atau tauhid, suatu implikasi yang sangat penting dari ajaran tauhid tersebut dengan kesatuan umat manusia. Berdasarkan prinsip kesatuan umat manusia tersebut, hukum Islam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam hanya sesuai untuk bangsa Arab saja tidak mempunyai dasar yang kuat. Keuniversalan Islam dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain. Yang pertama, agama Allah, agama Islam bersumber dari Allah berupa wahyu langsung Al-Quran. 2. Mencakup aspek seluruh kehidupan, baik individu, masyarakat, bernegara, dan lain-lain. Ketiga, berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. Keempat, sesuai dengan fitrah manusia. Kelima, menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya. Keenam, menjaga rahmat bagi alam semesta. Ketujuh, berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Dimensi baru kedatangan Islam. Kedatangan Islam telah memberikan dimensi-dimensi baru terhadap agama-agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang melalui Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Pertama, Islam tidak lagi agama yang diterima secara dogma, yang artinya harus diterima apabila orang ingin selamat dari siksa yang selama-lamanya. Akan tetapi, Islam diterima sebagai agama yang menjadi agama pilihan Tuhan yang bersanding di sisinya, yang diturunkan sebagai wahyu yang sangat diperlukan bagi evolusi manusia. Yang kedua, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Perhatian utamanya adalah untuk kehidupan dunia, dan dengan perantaran perbuatan baik di dunia ini, manusia dapat memperoleh kesadaran tentang eksistensi yang lebih tinggi. Dan Islam bukan hanya membahas tentang cara-cara peribadatan, sebagian jalan pendekatan diri kepada Tuhan saja. Akan tapi Islam lebih detail membahas semua tentang problematika manusia di dunia. Selanjutnya, Islam sebagai jalan tengah. Yusuf Hadawi dalam bukunya yang berjudul Islam Jalan Tengah menjauhi sikap berlebihan dalam beragama, menjalankan bahwa wasatiyah merupakan sebuah kerangka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang ideal, penuh keseimbangan dan proporsional dalam syariat Islam, serta sebuah prinsip dasar yang melandasi semua ajaran Islam, baik akidah, syariah, maupun akhlak. Dengan demikian, Islam menampilkan diri sebagai sebuah agama yang toleran, moderat, adil, tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip intriksinya. Selanjutnya, agama dan peradaban manusia. Kemunculan agama Islam, terutama agama-agama misi atau dakwah di tengah-tengah kehidupan manusia, telah membentuk karakteristik peradaban tersendiri yang dapat mendorong terjadinya benturan peradaban, clash of civilization, yang diasumsikan dalam bentuk terjadinya benturan antara kelompok dari berbagai peradaban. Benturan ini yang diyakini sebagai suatu keniscayaan, terutama dipicu oleh modernitas yang pada ujungnya membuahkan sekularisasi. Selanjutnya, Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Ide pokok sebuah ajaran
agama ada baik serta tujuannya pasti mengajak kepada kebaikan, tidak terkecuali ajaran agama Islam. Namun, nyatanya tidak semua yang dianggap baik itu bisa bertemu dan sejalan. Bahkan sekali waktu dapat muncul pertentangan antara agama tersebut. Hal ini menurut Joachim White, seorang ahli dalam bidang sosiologi agama, bahwa terdapat dua pandangan terhadap keahlian agama dalam suatu masyarakat, yaitu pandangan positif dan pandangan negatif. Pandangan pertama mengatakan ketika agama hadir dalam satu komunitas, perpecahan tak dapat dihindari. Keadaan semacam ini agama dinilai sebagai faktor disintegrasi. Penyebabnya adalah agama itu hadir dengan seperangkat ritual dan sistem kepercayaan yang ujung-ujungnya melahirkan suatu komunitas tersendiri yang berbeda dari komunitas pemeluk agama lain. Pandangan kedua merupakan kebalikannya, yaitu agama lebih berperan sebagai faktor-faktor integrasi ketika masyarakat hidup dalam keanekaragaman etnis, ras dan bahasa, dan mereka sangat fanatik dengan etnis, ras dan bahasanya. Namun kemudian agama bisa berperan memberikan ikatan baru yang lebih menyeluruh sehingga hilangnya fanatisme itu sebuah keniscayaan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu model penelitian agama. Arti penelitian agama, penelitian atau research merupakan upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan, sehingga ia siap merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu melalui penemuan-penemuan baru. Selanjutnya agama sebagai doktrin. Maksudnya, doktrin banyak ditemukan dalam banyak agama seperti Kristen dan Islam, di mana doktrin dianggap sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua umat agama tersebut. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin. Agama sebagai produk budaya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan kegiatan usaha batin juga untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Secara umum, studi Islam itu bertujuan untuk menggali kembali dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam sebagaimana yang ada dalam sumber dasarnya yang bersifat hakiki, universal dan dinamis serta abadi atau eternal, untuk dihadapkan atau dipertemukan dengan budaya dan dunia modern agar mampu memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Selanjutnya, agama sebagai produk interaksi sosial merupakan Islam itu sebagai sasaran studi sosial ini dimaksudkan sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam kaitan dengan Islam sebagai sasaran studi sosial merupakan Islam yang telah menggejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Yang menjadi fenomena ini Islam yang sudah menjadi dasar dari sebuah perilaku dari perkara pemeluknya. Selanjutnya, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama dan penelitian agama ini terletak
Perbedaannya ada dua pokok. Yang pertama, penelitian agama yang dapat dikaji dari beberapa sudut pandang, yakni teologis, historis, komparatif, dan psikologis, yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin. Sementara sistem penelitian keagamaan merupakan sistem sosiologis, yakni suatu aspek organisasi sosial dan hanya dapat dikaji secara tempat jika karakteristik itu dapat diterima sebagai dasar berpedoman yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Adapun teori penelitian agama, teori merupakan alat yang terpenting suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu adalah menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Adapun juga model-model penelitian agama, yang pertama model penelitian tafsir, kedua model penelitian hadis, ketiga model penelitian filsafat Islam, keempat model penelitian tasawuf, dan yang kelima model penelitian pemikiran modern. Selanjutnya materi yang kelima yaitu Islam sebagai sumber ajaran. Otentitas ajaran Islam yaitu ajaran Islam terdiri dari dua hal. Yang pertama, ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah yang meliputi kepercayaan dan penyembahan, sehingga Islam secara jelas mengajarkan sistem iman dan sistem ibadah. Yang pertama itu disebut rukun iman, sedangkan yang kedua itu disebut rukun Islam. Adapun karakteristik ajaran Islam, yang pertama yaitu konsep tauhid. Ketauhidan yang dimaksud ialah meliputi dasar-dasar ketauhidan, merupakan segala sesuatu yang ditetapkan dengan jalan berita atau khobar yang diperoleh secara benar. Yang kedua, landasan agama. Landasan agama Islam itu terdiri dari dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sedangkan hadis merupakan segala sesuatu yang dinuklikan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takhrir maupun hal ihwal Nabi. Yang ketiga, terdapat dua rukun yang penting dalam keagamaan. 5 rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan pelajaran didikan, pengalaman, dan pembiasaan dari Allah paling dasar. 6 landasan iman yang meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Iman juga memberi petunjuk dan tuntunan serta menaruh perhatian besar terhadap realitas kehidupan manusia. Yang terakhir atau yang keempat, pengembangan cara beribadah yang lebih ke individualis. Konteks pembahasan ini merupakan tentang ibadah yang ada di agama Islam, yaitu zikir dan doa. Adapun dimensi ajaran Islam, yang pertama dimensi kebudayaan dalam Islam. Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan di dunia sebagai khalifah. Manusia lahir, hidup, dan berkembang di dunia sehingga disebut juga manusia duniawi. Yang kedua, dimensi syariah dan ibadah dalam Islam. Secara etimologi, syariah berarti jalan yang lurus atau thoriqatun mustaqimatun yang disyariatkan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'naka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syarat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
atau jalan yang dilalui air untuk minum, atau juga tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat. Yang ketiga yaitu dimensi akidah atau akhlak dalam Islam. Akidah merupakan bentuk masdar dari kata akhoda yakhidu akhodan, yang artinya simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Sehingga yang dimaksud akidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati. Sedangkan akhlak berasal dari khuluq, yang jamaknya akhlak, yang berarti budi pekerti, etika, moral. Adapun ajaran Islam dalam iman, Islam dan ihsan. Iman merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuh hati kepada Allah dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh syariat Islam. Di samping adanya hubungan di antara ketiganya, juga segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan seseorang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Adapun aliran pemikiran Islam itu ada 5. Yang pertama, kelompok Khawarij. Yang kedua, aliran Qadariyah. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Yang keempat, faham Jabariyah. Yang kelima, aliran Syiah. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pertama, landasan ajaran Islam. Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sepanjang sejarahnya, bahkan mampu mengubah pola kekuasaan dari Persia dan Romawi dalam waktu yang relatif singkat. Dikarenakan dalam kehidupan umat Islam memiliki sumber operasional yang berdasarkan Al-Quran sebagai sumber dasarnya, hadis sebagai sumber yang kedua, dan ijtihad sebagai sumber yang dalam dinamikanya mampu menjawab setiap permasalahan dan jawaban bagi kehidupan muslim pada setiap masa dan tempatnya. Yang kedua, sumber ajaran Islam primer, yaitu ada 2, Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab setiap perdebatan yang terjadi kala itu. Al-Quran diturunkan ke bumi untuk mempelajari dan digunakan sebagai pedoman untuk mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hadis. Hadis ini termasuk sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Menurut pendapat ulama, hadis pengertiannya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takhrir maupun sifat. Yang ketiga yaitu sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam sekunder yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad itu merupakan pendapat atau pertimbangan. Secara syara, ijtihad merupakan mencurahkan segala kemampuan berpikir dengan sungguh-sungguh dan ketentuan untuk mengeluarkan hukum syara dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, sifat dasar ajaran Islam. Ajaran Islam mempunyai sifat khas yang berbeda dengan ajaran agama lainnya, yang menjadikannya menarik bagi manusia sepanjang masa dan dimanapun ia berada. Sifat dasar ajaran Islam diantaranya yang pertama, kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Yang kedua, kesatuan antara materi dan rohani. Ketiga, cara hidup yang lengkap. Keempat, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Kelima, universalitas dan humanisme. Dan yang terakhir atau keenam, pembaruan. Selanjutnya, karakter Islam antara ajaran normatif dan historis. Ajaran normatif, karakteristik normatif ini merupakan karakteristik yang mengandung agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya itu terdapat penalaran manusia. Dalam
Islam ini memiliki karakteristik khas yang dapat diketahui melalui konsepnya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, ibadah, muamalah, yang di dalamnya itu mencakup masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan. Kalau ajaran historis itu, karakteristik historis merupakan ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan historitas berasumsi bahwa setiap agama selalu hadir dalam konteks yang melekat dengan waktu zaman. Karena jika tanpa konteks waktu dan zaman, maka agama akan menjadi absurd dan tak mempunyai makna apa-apa. Selanjutnya, moralitas Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, moralitas ibadah dalam Islam. Ibadah merupakan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibadah ini memiliki dasar pengakuan bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan berkewajiban untuk mengabdi kepadanya. Yang kedua yaitu moralitas pendidikan dalam Islam. Islam memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan bahwa pendidikan itu merupakan hak bagi setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu moralitas ilmu dalam Islam. Islam itu memiliki berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman yang meliputi ilmu Al-Quran, hadis, kalam, tasawuf, filsafat, hukum Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Yang terakhir atau yang keempat, moralitas sosial dalam Islam. Islam itu juga mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sesama umat Islam dan juga bagi umat lainnya. Islam itu juga menjunjung tinggi sikap tolong-menolong, saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran, kesetiakawanan, persamaan derajat, dan kebersamaan. Selanjutnya, Islam dan wacana pembaruan. Pembaruan dalam Islam tidak terlepas dari beberapa konteks, diantaranya yang pertama, pembaruan dalam Islam menunjuk pada usaha melakukan perubahan. Usaha tersebut dilakukan setelah adanya kesadaran dan keprihatinan umat Islam atas kondisi internal kemunduran yang dialaminya. Yang kedua, ajaran agama Islam, khususnya hasil ijtihad dan pemikiran para ulama terdahulu, merupakan sasaran pembaruan Islam. Yang ketiga, subjek pembaruan dalam Islam ini merupakan pembaruan dari kalangan internal umat Islam, bukan dari kalangan eksternal. Meskipun dalam banyak hal pembaruan Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran pada umumnya. Yang keempat atau yang terakhir, latar belakang pembaruan dalam Islam secara eksternal tidak terlepas dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari penyampaian saya tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.